seorang pemimpin, dia tidak saja dituntut bisa bekerja, tapi juga sangat dituntut bisa berbicara. Kita mendengar di kantor-kantor, kalau ada seorang atasan yang mulutnya kasar, yang buat tuturnya kasar, apalagi susah mencaci maki bawahan, seisi kantor itu bisa jadi berdoa saja terus kerjanya agar pimpinannya itu cepat pindah, cepat berhenti, cepat pergi dari kantor tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan ini dengan saya Bustami Narda. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita selalu berada di dalam lindungannya. Sahabat BN, seorang pemimpin, seorang pejabat negara misalnya, memang harus bisa berbicara, harus bisa berkata-kata, harus bisa ngomong, harus bisa mempergunakan lidahnya dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan dia bisa mempergunakan lidahnya sebaik-baiknya, dengan dia bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik dari mulutnya, orang yang merasa gundah gulana, orang yang merasa sedang marah, orang yang merasa sedang risah dan gelisah akan berubah menjadi sejuk, akan berubah menjadi tenang, akan berubah menjadi nyaman. Tetapi sebaliknya, bagi seorang pejabat negara, bagi seorang pemimpin, bagi seorang pejabat pemerintahan yang tidak bisa mempergunakan lidahnya dengan sebaik-baiknya, yang tidak bisa berkata-kata dengan baik, yang tidak bisa mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyenangkan dari mulutnya. Orang yang tenang akan bisa menjadi riuh rendah. Orang yang nyaman akan bisa menjadi gelisah. Orang yang adem, orang yang damai akan bisa berseteru dibuatnya. Setidaknya kita dapat mencontohkan bagaimana akibat dari ucapan seorang anggota DPR RI, Arteria Dahlan, yang baru-baru ini sempat membuat heboh jagat raya ini, gara-gara meminta kepada Jaksa Agung agar Kajati dipecat karena dia berbahasa Sunda di dalam rapat kerja. Mimiknya berbicara, caranya berbicara membuat orang tidak simpati kepadanya. Raker itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti Pak itu. Kita ini Indonesia Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut Pak ngomong apa dan sebagainya itu Pak. Ya, kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas. Ya. Kami orang Karawang, bagian dari orang Sunda, sangat mengutuk keras apa yang disampaikan oleh anggota DPR RI seorang Arteria Dahlan. Kita bisa melihat sampai sekarang hebohnya akibat buah tuturnya tersebut. Tetapi kalau kita perhatikan bagaimana seorang Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta berbicara, memang merasakan kesejukan yang didapatkan oleh orang yang mendengar perkataannya. Kami berorientasi pada kenyataan. Nah nanti kalau mau ada pemilu baru kita berbicara tentang opini. Dengan cara apa? Menggunakan fakta. Tapi kami tidak mau membentuk opini berdasarkan imajinasi. Kami ingin bentuk opini berdasarkan fakta. Nah itulah sebabnya kenapa kami selama 4 tahun lebih memang tidak terlalu memusingkan soal opini. Nanti kita baru bicara opini tahun ke-5. Ternyata dua-dua nggak ada pilkada. Ya sudah kita nggak jadi pusing dengan opini.
kenyamanan, keadaman yang dirasakan oleh orang-orang yang mungkin saja tengah gelisah ketika mendengar buah tuturnya yang indah, yang menyejukkan. Jadi, jika ada orang yang mengatakan seorang pemimpin tidak perlu bisa berkata-kata, tidak perlu bijak berbicara, itu salah. Sebab terbukti dengan seorang Eritrea Dahlan karena buah tuturnya yang tidak bersahabat menjadikan orang kesal, menjadikan orang tersinggung, menjadikan hati orang merasa teriris karenanya. Apalagi kalau dia berbicara dengan wajah dan mimik yang tidak bersahabat pula. Banyak pejabat, contohnya pejabat lain yang bicaranya, maaf bicara, kasar. Jadi seorang pemimpin, dia tidak saja dituntut bisa bekerja, tapi juga sangat dituntut bisa berbicara. Yang bekerja mungkin tidak dia. Yang bekerja tentu pejabat-pejabat teknis di bawahnya. Tetapi dia menggerakkan orang bekerja. Di dalam menggerakkan staf-stafnya bekerja, di dalam menggerakkan pejabat-pejabat di bawahnya bekerja, dia harus memiliki buah tutur yang bisa memotivasi, yang bisa menambah semangat. Bukan buah tutur yang kasar, yang membuat bawahannya kesal, sakit hati. Ibu-ibu, tete-tete yang suka masak, beli kecap yang terbaru namanya DB. Manisnya luar biasa. Kalau nggak manis lihat orangnya. Mungkin dia bekerja juga, mungkin dia turuti juga apa yang disampaikan oleh seorang pemimpin yang buat tuturnya kasar, yang kerjanya marah-marah, tetapi hatinya sangat sakit. Kita mendengar di kantor-kantor, kalau ada seorang atasan yang mulutnya kasar, yang buat tuturnya kasar, apalagi susah mencaci maki bawahan, seisi kantor itu bisa jadi berdoa saja terus kerjanya agar pimpinannya itu cepat pindah, cepat berhenti, cepat pergi dari kantor tersebut. Karena itu memang harus kita akui, kalau kita melihat secara real, kalau kita melihat secara faktual, seorang pemimpin seperti Anies Baswedan perlu dicontoh. Karena dia memang pemimpin yang menyejukkan. We can limit temperature rise to 1.6 degrees Celsius by mid-centuries and reduce to 1.4 degrees Celsius by 2100 only if we take aggressive actions and only if we take transformational change today. Terima kasih telah mengingatkan kita semua tentang bahayanya perubahan iklim dan perlunya kesadaran semuanya untuk actionnya itu tidak bisa sendirian. Actionnya itu harus sama-sama. Seorang pemimpin yang memiliki buah tutur yang indah, memiliki buah perkataan yang baik, yang santun, tanpa menyampingkan ketegasan, akan bekerja dengan baik. Jadi bertutur kata yang baik bukan berarti tidak disiplin. Bertutur kata yang baik bukan berarti tidak berprinsip. Bertutur kata yang baik bukan berarti tidak tegas. Kita melihat bagaimana Anies Baswedan memecat bawahannya yang coba-coba keluar dari regulasi yang ada, yang sudah ditetapkan, dari garis yang sudah ditentukan.
Itu namanya berprinsip, itu namanya tegas. Tetapi dalam bicara, kita tidak mendengar Anies Baswedan mencaci maki, apalagi mengeluarkan kata-kata kotor kepada bawahannya, apalagi kepada rakyatnya. Kita melihat betapa seorang Anies Baswedan menyejukkan sekali buat tuturnya. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak cocok Anies Baswedan jadi pemimpin karena dia hanya bisa berkata-kata, mungkin orang yang benci saja padanya. Pokoknya tidak Anies itu aja. Tanpa ada logika, tanpa ada fakta, tanpa ada analisa. Yang penting tidak Anies mungkin itu. Tapi bagi orang yang tidak ada punya pihak ke kiri dan ke kanan yang netral dalam menilai pemimpin, jelas orang akan memilih Anies di negeri ini. Karena Anies Baswedan seorang pemimpin yang wajahnya menyejukkan, yang buah tuturnya menyejukkan, yang hasil kepemimpinannya di DKI Jakarta memang tampak sekali. Tampak sekali di segi apapun. Bagaimana perkembangan DKI Jakarta dari segi kerukunan. Bagaimana perkembangan DKI Jakarta dari segi pengendalian COVID-19. Bagaimana perkembangan Jakarta dari segi pembangunan fisik. Tampak sekali. Dan ini diakui malah oleh dunia internasional. Kita melihat penghargaan yang didapatkan oleh Anies Baswedan bukan hanya di dalam negeri, tetapi dari luar negeri. Orang luar negeri tidak punya kepentingan apapun dengan seorang Anies Baswedan. Tidak punya kepentingan apapun dengan Jakarta. Artinya penilaian dari dunia internasional betul-betul penilaian yang real, yang faktual, yang logis. Karena itu, kalau ada seorang pemimpin mendapat penghargaan dari dunia internasional, dari negara lain, apalagi dari negara yang terbilang maju, dari negara yang terbilang modern dibandingkan dengan Indonesia, itu perlu diakui kepemimpinan. Dan itulah yang mematahkan orang-orang yang mengatakan tidak cocok Anies Baswedan jadi pemimpin. Begitu juga mungkin pemimpin lain yang sama dengan Anies Baswedan. Cara dia bertutur, cara dia bersifat, cara dia bertingkah laku, cara dia di dalam mengambil tindakan. Sahabat BN, untuk menghadapi tahun 2024, kita telah selayaknya dari sekarang mengajak rakyat berpikir real. Siapapun yang memimpin Indonesia ini pada periode 2024-2029 nanti, tentu kita berharap yang benar-benar bisa memimpin dengan menyejukkan bagi rakyat. Jangan yang memimpin menyusahkan bagi rakyat. Yang memimpin membuat rakyat gaduh. Yang memimpin membuat rakyat gelisah, resah. Rakyat sebenarnya tidak minta bantuan uang untuk bikin rumahnya. Rakyat sebenarnya tidak minta uang untuk bayarkan uang sekolah anaknya. Tidak minta beras untuk dimakannya. Tapi rakyatnya minta kesejukan, kenyamanan, keamanan, ketertiban baginya di tengah-tengah masyarakat di dalam mencari penghidupan. Inilah pemimpin yang diharapkan oleh bangsa ini ke depan. Siapa yang mau memimpin Indonesia ini ke depan ini, tentu rakyat berharap
agar dia benar-benar menjadi pemimpin yang bisa berkata-kata dengan santun, bisa mengatur lidahnya sehingga pembicaraannya menyejukkan rakyat yang dipimpinnya. Pembicaraannya memotivasi, memberi semangat kepada staf atau pejabat di bawahnya yang dipimpinnya. Juga yang bisa menggerakkan pembangunan fisik dengan buah tutur yang baik, menggerakkan pembangunan fisik dengan perilaku yang baik. Tidak ada baginya toleransi terhadap korupsi sedikit pun. Tidak ada baginya toleransi terhadap kolusi sedikit pun. Tidak ada baginya toleransi terhadap nepotisme sedikit pun. Jadi rakyat sekarang merindukan benar cita-cita reformasi yang diperjuangkan oleh para reformis di awal tumbangnya Orde Baru dan munculnya reformasi pada tahun 97-98 silam. Titik perjuangan mahasiswa dan rakyat pada tahun 1997-1998 adalah menghapus KKN dari negeri ini. Kalau sekarang KKN tambah banyak, oligarki tambah subur, ini berarti kita telah melenceng dari cita-cita reformasi, dari titik perjuangan reformasi. Dan untuk tahun 2024 ke depan, ini yang perlu diperjuangkan agar pemimpin Indonesia ini untuk tahun 2024-2029 benar-benar orang yang sesuai dengan cita-cita reformasi. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.